Selamat pagi Yogyakarta. Oke, perkenalkan nama saya Reza. Saya dari Kota Bandung. Bapak Ibu, saya cerita sedikit tentang latar belakang saya. Ya, saya lahir di Kota Bandung. Waktu itu ya biasa Bapak Ibu, namanya orang baru lahir kan biasa-biasa aja. Dan kalau dipikir mungkin dulu waktu saya lahir, bapak saya, ibu saya nggak pernah berpikir kayaknya orang ini bakal jadi MLM sejati Bapak Ibu. Ya, dia nggak pernah berpikir. Mungkin orang tua saya berpikirnya anak saya jadi insinyur, anak saya jadi pilot. Ya, mereka berpikir seperti itu Bapak Ibu. Dan ternyata Bapak Ibu, begitu sudah dewasa, mereka baru sadar Bapak Ibu. Ternyata bis MLM bisa memberikan hasil yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya, setelah SMA, lulusan biasa, coret-coret baju Bapak Ibu, dan mulai mikir masa depan. Ini mau kuliah di mana? Waktu itu saya mikir, saya mau kuliah di Jogja Bapak Ibu. Sudah mikir sama saudara, saya mau ketemu sama saudara saya di Jogja, pengen kuliah di Jogja seperti ini. Saya waktu itu tes D3 UGM. Ya, sudah tes saya, sudah sempat tes. Tapi waktu itu kebetulan juga di saat bersamaan saya ngirim tes di Bandung Bapak Ibu. Ya, di kampus di Bandung. Dan ternyata sebelum ada pengumuman dari UGM, di Bandung diterima. Ya, waktu itu saya kuliah di Universitas Islam Bandung, saya diterima di sana. Akhirnya saya langsung pergi ke Bandung. Saya nggak ada teman sama sekali di Bandung, cuman kebetulan di Bandung banyak saudara. Nah, sampai di Bandung Bapak Ibu, saya benar-benar ngeliat, wah ini kota yang indah. Kembali ke rumah impian, ya. Di sana akhirnya saya cari kos-kosan Bapak Ibu. Waduh, kalau ditanya kos-kosannya seperti apa, wah hancur Bapak Ibu. Isinya apa? Itu kamar cuman ukuran 3x3 dan tidak ada isi sama sekali Bapak Ibu. Jadi waktu itu ngekosnya masih cuma zaman masih 150.000. Wah, Anda bayangin aja, kamar 150.000. Jadi cukup murah. Ya, setiap malam Bapak Ibu banyak nyamuk, betul? Kalau siang, aduh, udaranya nggak enak sama sekali. Kamar mandinya kan ada 22 kamar, bayangkan. Cuman ada 2 kamar mandi. Nah, bayangkan, saya masuk kamar mandinya udah geli Bapak Ibu. Saya ngeliat ke baknya, di dalam bak itu Bapak Ibu ada cacing. Wih, luar biasa. Maklum Bapak Ibu, bapak saya PNS, ibu saya ibu rumah tangga, ekonomi kami pas-pasan. Jadi bapak saya cuma ngari kos-kosan yang sesuai dengan budget bapak saya. Akhirnya saya kos di sana. Wah, yang terjadi setiap tahun saya masuk rumah sakit Bapak Ibu. Karena udara yang nggak bagus, makanannya nggak sehat-sehat, pokoknya saya masuk rumah sakit. 2 kali saya sakit tipes dan sekali saya kena demam berdarah. Jadi kos-kosan itu nyaris memakan nyawa saya Bapak Ibu ya. Cukup berbahaya. Ya, itu zaman kuliah. Nah, akhirnya awal masuk kuliah biasa kenalan dengan orang lain. Dan waktu kuliah Bapak Ibu semester pertama, semester kedua kehidupannya seperti biasa. Dikirim bulanan sama orang tua saya. Begitu pertengahan bulan habis duit Bapak Ibu. Aduh, ini dompet kosong. Yang terjadi apa? Pinjem teman kos. Bro, pinjem dong 20.000 satu kamar. Ke atas, pinjem lagi bro 20.000 kan. Nah, ke kamar belakang pinjam lagi 20.000. Jadi bapak saya bilang, wah luar biasa anakku ini ya, bisa bertahan lama padahal kirimnya sedikit. Ya, lu dikirim saya cuma 5.000 Bapak Ibu. Kehidupan biasa-biasa aja dan kami kuliah di teknik. Waduh, bagian di kuliah teknik tahu ya, kepala botak Bapak Ibu. Stres, banyak gambar, duit keluar terus buat gambar, duit keluar beli kertas ini ya kan. Anak kebayang. Akhirnya saya minta orang tua saya nggak tahan, Pak, saya kirimin lagi dong duit. Bapak saya marah-marah. Kamu nih uang terus. Lah Pak, ini banyak kerjaan gitu kan. Ini banyak tugas. Semuanya mahal-mahal. Bapak saya nggak peduli. Dia bilang, kamu nih oke Papa kirim. Tapi kamu nggak usah minta-minta lagi. Pokoknya bener-bener diatur uangnya Bapak Ibu. Dan saya tuh nggak nyaman sama diatur. Jadi saya bingung. Selama setahun kuliah pertama, 2 tahun kuliah pertama, nggak enak sekali. Ini uang kekurangan terus. Akhirnya saya cari otak Bapak Ibu. Cara mikir, apa ya kira-kira ya sebuah bisnis yang bisa saya jalankan. Saya mikir waktu itu, saya cari teman-teman saya mulai jalanin bisnis. Saya datengin. Saya pernah mau bisnis baju Bapak Ibu, tapi saya nggak punya modal. Saya mau pernah bisnis sama teman saya, bisnis forex waktu itu ya. Wah, modal besar, nggak punya. Pokoknya saya tanya semua teman-teman saya, semua bisnis mau saya coba, satu masalahnya di modal. Dan saya takut gagal Bapak Ibu. Nah, waktu itu kebetulan juga ada teman saya nawarin saya bisnis yang bulat-bulat cari orang Bapak Ibu. Apa ini ya? Pokoknya kamu bagus, kamu cuma beli sabun, cuma beli ini,
Kamu cuma nyari 2 orang, ya setiap bulan taruh sini, taruh sini, taruh sini. Oh gitu ya, nanti kamu dapat duit. Saya di presentasi Bapak Ibu, bukannya tertarik. Saya konsultasi sama Bapak saya. Pak, saya ini tawari temen, bisnis yang bulet-bulet cari orang. Bapak saya bilang apa? Jangan pernah ikut bisnis seperti itu. Itu bisnis tidak jelas, gitu kan? Betul Pak. Dan saya pastikan itu bisnis haram, gitu kan? Loh jelas Bapak Ibu. Bulet-bulet cari orang, dapat duit, kan nggak jelas. Modal kecil, dapat penghasilan besar, nggak masuk akal bagi saya Bapak Ibu waktu itu. Jadi saya benar-benar bingung, nggak mungkin. Nah, selang beberapa bulan kemudian, sahabat saya Bapak Ibu, satu kampus, sama-sama rambut gondrong, sama-sama suka bolos, ya, sama-sama kolong rokok bareng-bareng, ya, pokoknya wah bandel bareng-bareng lah, gitu kan. Sama-sama kalau lagi nggak punya duit, ya kan, kita makan beli Indomie patungan, makan berdua, Anda kebayang, ya. Kalau udah lapar banget, kita beli air putih ya Bapak Ibu ya, minum berdua, ya kan dengan mesra, ya. Laki-laki Bapak Ibu ya, bukan perempuan ya. Teman saya ini bilang, Reza, ada sebuah bisnis bagus. Bisa apaan? Pokoknya datang aja ke rumah teman saya. Siapa nama temanmu? Namanya Jamal Mirdad. Hah? Artis, bilang kan? Bukan, teman saya, Jamal Mirdad, suaminya Lydia Kandau. Bukan, nama teman saya Jamal Mirdad. Saya mikir, saya sempat gak percaya Bapak Ibu. Mana ada orang nama Jamal Mirdad, saya bilang kan? Dan artis. Saya datang kosan dia dengan penuh curiga, tapi pengen mengerti Bapak Ibu ya. Nah, waktu sampai sana, saya datang teman saya, bro, apa bisnisnya? Sini, ini dia orangnya, namanya Jamal Mirdad. Saya ngeliat, dia pakai kaos singlet Bapak Ibu, dan habis mandi, masih dililit sama anduk. Jadi di kosanan, dia mendatangi saya, gayanya Bapak Ibu, dia orangnya paling pede sedunia, ya kan? Nggak tahu ini orang sampai sekarang saya baru tahu tidak ada urat malunya sama sekali. Ketemu dengan saya pertama kali, gayanya Jamal, wih, gaya keren Bapak Ibu kan? Siapa nama lu? Gitu kan. Reza gitu kan. Siapa nama lu? Reza. Sini. Gayanya Bapak Ibu, gaya itu memang wah, sini. Wes. Kamu coba duduk dulu. Sia gitu. Saya suruh duduk. Saya pikir dia ini hebat banget. Dia mau ganti baju dulu atau gimana? Tidak Bapak Ibu. Ternyata dia langsung ngambil kertas, bolpen dengan apa adanya ya, pakai kaos singlet dan pakai anduk tadi. Dia jelasin saya, bintang 2 ngajak bintang 2. Bintang 2 ngajak bintang 3. Bintang 3 ngajak bintang 3, dapatnya sekian. Lumayan nggak buat nambah uang kuliah? Wih, lumayan juga bro. Dan kalau kamu bisa kembangkan lebih tinggi lagi, loncat langsung di bintang 8 Bapak Ibu. Nah, di bintang 8 penghasilannya puluhan juta dan di bros lain kamu bakal dapat BMW. Wih, serius nih? Serius dia bilang. Saya nanya. Di situ kan dia tunjukin ada majalah Bapak, waktu itu buku biru ya, dijelasin sama dia. Bintang 5 penghasilan 1 sampai 3 juta sebulan. Bintang 6 3 sampai 8, bintang 7 belasan juta, bintang 8 puluhan juta waktu itu. Nah, sepanjang dia ngomong ngalor ngidul Bapak Ibu, jujur saya tidak mengerti sama sekali. Kenapa? Ngomongnya belepotan Bapak Ibu. Jelasin saja terpatah-patah, bahkan keringatnya menetes di kertasnya Bapak Ibu. Tapi pedenya minta ampun. Kalau lu mau ngeliat buktinya, datang ke acara namanya OPP. Wes, dia ngomong apapun saya nggak peduli karena saya nggak ngerti. Saya cuma ngeliat kertas Bapak Ibu. Saya ngeliat wes bintang 5 1 sampai 3 juta sebulan. Ini bagi Mas udah lumayan ini saya bilang kan. Saya bilang sama dia Bapak Ibu. Sebentar, gua mau nanya. Nama lu bener Jamal Mirdad? Oh lu nggak percaya? Langsung Bapak Ibu deker dompet, dia lempar KTP. Ini nama saya, dus gitu kan. Saya lihat, wih bener Jamal Mirdad Bapak Ibu kan. Nah, habis itu percaya kan? Oke percaya. Nah sekarang saya nanya lagi. Yang kedua saya mau nanya. Ini bintang 5 udah pasti nih 1 sampai 3 juta sebulan. Nah dia kan di prestasi lusa sebelumnya, joinnya kemarin, hari ini ketemu saya langsung prestasi saya. Jadi dia belum ngerti sama sekali. Waktu saya tanya ini bintang 5 1 sampai 3 juta per bulan udah pasti. Dan walaupun saya nggak ngapa-ngapain pas dapat duit, dia bilang apa? Sudah pasti. Wes. Oh gitu ya? Enak banget. Jadi kalau bintang 6 ini 3 sampai 8 juta sebulan, saya diem pun saya pasti dapat. Kamu pasti dapat. Wih. Kalau kamu lihat buktinya, datang OPP. Saya datang OPP Bapak Ibu. Nah, di sana saya dijelasin. Wah, itu jujur Bapak Ibu. Saya di situ disambut dengan seseorang. Orang ini aduh, saya namanya bisnis, itu kan taunya berpakaian rapi, betul ya? Saya memang waktu itu rambut gondrong, pakai kaos, pakai celana jeans Bapak Ibu. Jadi bener-bener gak ada tampang orang sukses Bapak Ibu ya kan. Tampang orang goblok ada sih Bapak Ibu ya. Nah waktu itu saya bener-bener datang ke sana, ngelihat OPP, wah gila, ini bukan temen,
bukan saudara, pada tepuk tangan Bapak Ibu. Saya bingung. Wih, gila nih ya. Dan yang berbicara masih muda. Waktu itu masih bintang 7, ya kan? Masih bintang 8, masih bintang 6. Dan yang menyambut saya Bapak Ibu, orangnya badannya besar, ya kan? Rambutnya gondrong. Wah, gaya ngomongnya gini. Nama gua Ruli, ya kan? Gua dari ITB gitu kan. Gaya ngomongnya. Masuk aja langsung. Nah, habis acara Bapak Ibu, itu bener-bener kami langsung dikepung, langsung tanya, kapan Anda join bintang 3? Belum apa-apa Bapak Ibu langsung ditunjuk, kapan bintang 3? Kapan bintang 3? Siapa yang bintang 3? Saya ngacung, saya mau bintang 3. Yakin? Yakin? Oke ya, besok joinnya. Oke siap. Begitu saya mau join Bapak Ibu, saya baru mikir, duitnya kagak ada Bapak Ibu. Mikir saya, gila juga ya, gimana caranya ini? Nah Bapak Ibu, tapi saya percaya satu hal Bapak Ibu ya, orang sukses itu dia selalu berpikir fokus pada solusi, betul? Kalau orang gagal mikir 2 juta, mikirnya apa? Ya kalau saya sudah usaha sekali ya udah nggak dapat. Kalau orang sukses beda Bapak Ibu, dia mikir gimana pun caranya, 1000 langkah, 1000 cara apapun yang penting dia bisa jadi bintang 3. Nah saya belajar di sini Bapak Ibu, saya cari gimana cara jadi bintang 3. Kemudian saya akhirnya cari cara gimana cara jadi bintang 3. Dan saya bilang sama plan saya tadi ya, sponsor saya, Pak Jamal Mirdad. Mal, dulu gimana cara jadi bintang 3 gitu kan. Dia bilang gini sama saya, gua beli handphone hari Senin, gua dipresentasiin, kemudian setelah itu apa, besoknya handphone yang baru dia beli, dia gadai Bapak Ibu untuk jadi bintang 3. Saya mikir, wah gila juga ya, nekat banget dia orang. Akhirnya apa, saya juga terinspirasi dengan cara yang sama Bapak Ibu. Ya, akhirnya pertama kali saya coba telepon, ya orang tua saya, bapak saya telepon, Pak, saya pengen join Pak, bisnis MLM dari Cina. Itu loh Pak, bisnis cari-cari orang. Bapak saya, Bapak Ibu langsung dimarahin. Kamu tuh ngapain ngejar bisnis kayak gitu? Itu bisnis gak jelas, pokoknya kamu gak usah. Kamu kuliah yang benar. Sudah Bapak tidak setuju, kamu jangan bisnis seperti itu. Wah Bapak Ibu, saya udah nyoba lobby orang tua saya gak bisa. Saya mikir gimana caranya nih ya. Akhirnya apa? Saya coba pinjam ke teman-teman kosan Bapak Ibu. Saya coba teman-teman kosan, saya pinjemin. Namanya kos-kosannya tadi saya cerita di awal, kosan-kosan orang kere Bapak Ibu. Ya kan? Itu orangnya miskin semua. Saya pinjemin, kagak ada duit Bapak Ibu. Ya lu pinjem ke gua, salah tempat gitu kan. Satu kamar bilang seperti itu. Saya datangin teman saya yang lain, tetap semuanya gak ada yang mau Bapak Ibu. Akhirnya apa? Saya bingung, saya tinggal punya motor Bapak Ibu. Ini motor yang baru dibeliin sama orang tua saya. Motor Shogun Bapak Ibu. Shogun tahun 97 waktu itu, motor second. Dan saya waktu itu, ini dia satu-satunya cara nih supaya saya bisa join jadi bintang 3 kan. Nah, dulu sih masih Shogun Bapak Ibu, karena masih bagus. Sekarang sudah jadi Soun Bapak Ibu. Karena bentuknya udah bobrok Bapak Ibu ya. Nanti saya jelasin fotonya ya. Nah, jadi waktu itu saya mikir gimana caranya saya, jadi bintang 3 nih. Saya cari kemana-mana gak dapet, akhirnya apa? Saya coba gadai motor ini. Ketika saya gadai, itu kan motor saya kan Bapak Ibu. Ya kan? BPKB-nya bukan atas nama saya, nama orang lain. Orang lain juga saya nggak tahu rumahnya di mana Bapak Ibu. Jadi waktu sampai ke pegadaian, Pak saya mau gadai motor saya. Dibantu oleh upline saya waktu itu. Pegadaian bilang apa? Tidak bisa Pak, namanya beda dengan nama KTP. Waduh, dipikirin motor penggelapan katanya. Gak percaya. Wah oke, pegadaian saya juga percaya. Kita langsung lari ke pegadaian kedua. Kita coba gadai lagi. Gak terima Bapak Ibu. Upline saya ngamuk, marah-marah. Ini pegadaian mau terima duit apa enggak gitu kan. Wah saya merasa waduh upline itu baik hati sekali. Dia mencoba menolong saya kan. Akhirnya kita coba gadai ke temen. Kagak ada yang mau Bapak Ibu ya. Habis motornya biasa Bapak Ibu ya. Akhirnya apa? Wah saya pusing. Akhirnya saya telepon orang tua lagi. Pak saya mau pulang ke Pacitan. Ya kan. Bapak saya bilang buat apa kamu pulang ke Pacitan? Enggak Pak saya mau tunjukin potensi dari Tiansi. Udah kamu gak usah macam-macam, kamu sekolah aja gitu kan. Saya diomong gitu sama bapak saya, bapak ibu. Akhirnya apa? Saya tetap ngotot, saya pulang. Saya pulang, woi jauh-jauh dari Bandung naik kereta api. Nah sampai rumah waktu makan malam bapak ibu. Saya masih ingat waktu makan malam. Habis itu apa? Saya benar-benar keluarga lagi kumpul sambil makan, sambil saya setel video bapak ibu. Ya video tentang Tiansi, bagi-bagi BMW, kapal pesiar, pesawat dan villa. Di situ orang tua saya melihat, ya kan? Mama saya ngelihat, papa saya ngelihat. Dan dia bilang itu benar tuh BMW. Bener Pak ini mobil dikasih gratis tuh kan. Sudah ada buktinya. Di Bandung saya udah lihat.
Ya kan, bapak saya bilang, berapa modalnya? Modalnya 2 juta Pak. Oh ya, sebelum saya tadi udah sempat join 500.000 ya. Dari saya ngejual produk, jadi tinggal 1,5 juta lagi. Nah waktu itu saya bilang, Pak saya tinggal kurang 1,5 juta lagi jadi bintang 3. Ya kan, tolong bantu saya. Bapak saya bilang, kamu bener-bener serius gak? Saya bener-bener serius Pak. Karena bapak saya tahu, saya orangnya dulu anget-anget titik-titik Bapak Ibu ya. Kalau ngejalan sesuatu, itu selalu gak pernah jadi. Jadi waktu saya mau jalan bis ini, beliau mengatakan kayaknya juga gak bakal jadi. Akhirnya apa? Ayo Pak, saya ngotot, saya minta. Akhirnya begitu saya dikasih, begitu saya ditunjukin, oke, kalau kamu memang serius, kamu buktikan kamu harus berhasil. Dan akhirnya, oke Pak, saya pasti berhasil dan saya pasti sukses di usaha ini. Dan akhirnya apa? Saya dikasih duit. Oke, Pak, terima kasih Pak. Ini akan saya pakai supaya bisa mengembangkan keluarga kita semuanya. Akhirnya saya bergabung dan detik itu Bapak Ibu, saya langsung jadi bintang 3 Bapak Ibu. Ya. Jadi saya langsung jadi bintang 3. Wah, begitu saya datang ke Bandung Bapak Ibu, saya bilang upline saya, "Up, gua join bintang 3, ini duitnya." Saya banting, pang gitu kan. So, dia bilang, "Wih, serius lu?" Iya kan? "Iya." Wes, langsung saya join bintang 3 Bapak Ibu. Luar biasa. Begitu saya bintang 3, saya ada aura semangat. Karena waktu bintang 2 Bapak Ibu, aduh jujur Bapak Ibu, bintang 2 itu, saya pikir itu bisnis cuma setengah-setengah. Ya, kalau bintang 1 gak usah dibahas Bapak Ibu. Bintang 1 kalau saya pribadi jujur ya, kalau ketemu sama orang, Bapak join bintang berapa? Bintang 1, saya bilang stop Pak, mending bayar buat uang keamanan daripada join bintang 1. Gak penting Bapak Ibu, habis gak ada untungnya buat dia. Loh saya kan ngajak orang bergabung supaya dia mau jadi sukses seperti saya. Betul gak? Nah ada yang meminta bintang 1, saya tolak Bapak Ibu. Sorry men, bintang 1 gak level. Iya Bapak Ibu, bisnis besar bintang 1. Bintang 2, saya aja bintang 2 waktu tua malu setengah mati. Ditanya sama orang, lu bintang berapa? Mau ngomong bintang 2 aja berat Bapak Ibu. Harga diri Bapak Ibu. Betul gak? Wah, kalau seandainya saya join bintang 1 kemarin, Masya Allah. Saya tanya orang mau ngomong apa Bapak Ibu. Malu Bapak Ibu bintang 1. Bintang 2 aja udah malu setengah mati. Makanya ngotot. Sampai saya pulang ke Pacitan. Saya minta ayo Pak tolong Pak bantu saya bintang 3. Anda kebayang gak? Begitu bintang 3, yes. Ini langkah pertama saya menjadi seorang miliarder Bapak Ibu. Akhirnya saya bintang 3, saya mulai berjuang. Wah luar biasa Bapak Ibu. Saya mulai presentasi. Nah karena saya baru join. Karena saya baru dipresentasi sekali. Akhirnya ada satu teman saya. Teman kosan yang paling tua. Nah si dedekot kosan saya datengin. Dia udah pulang dari kampusnya. Saya bilang, saya panggil dia Bang. Bang, ada sebuah bisnis bagus. Bisnis apa aja? Pokoknya menghasilkan duit. Bener nih, pasti gak? Pasti menghasilkan kata dia. Oh gitu ya? Berapa modalnya? Modalnya cukup 2 juta rupiah. Saya cuma ngomong gitu Bapak Ibu. Langsung dia bilang apa? Oke, berapa rekening kau? Aku transfer sekarang juga, aku join bintang 3. Wih, gampang banget saya. Wih, kalau kayak gini caranya bintang 8 cuma 6 bulan sampai gitu Bapak Ibu. Baru pertama kali presentasi langsung bintang 3. Wah, yes, luar biasa. Akhirnya pas saya datang stok Bapak Ibu sambil bersiul itu hidup impian benar-benar luar biasa. Seakan-akan BMW 6 bulan lagi bakal dapat Bapak Ibu. Nah kebayang? Langsung terbayang masa-masa indah Bapak Ibu. Wah. Habis itu, oke Bang, gimana? Kapan kita jalan? Nggak mau jalan Bapak Ibu. Yang dibilang Pak Abdi tadi, komitmen hanya untuk bergabung. Loh, kapan kita jalan? Nanti aja bro, jalan santai. Dia masih lebih tua. Aku ini udah berpengalaman seperti itu. Kau jalan dulu lah. Kalau kau sudah jalan, baru aku jalan. Wih, oke, saya bilang. Saya cari Bapak Ibu, teman kosan. Saya kejar semua teman kosan saya. Ada 22 kamar, 1 orang join. Berarti masih ada 21 orang lagi. Saya masih ingat Bapak Ibu. Saya baca di buku, yang paling penting bermain angka di sini. Betul gak? Yang paling penting bermain banyak Bapak Ibu. Saya presentasi 22 orang itu di satu kosan. Dari orang yang saya presentasi Bapak Ibu, setelah saya join tadi, tidak ada satupun yang bergabung Bapak Ibu. Mereka bilang apa? Reza, motor kau aja sering habis bensin tengah jalan, kau mau jalan bis BMW. Apa ya? Teman saya bilang seperti itu, teman kosan.
Oke lah, teman-teman kosan menolak Bapak Ibu. Masih ada teman kampus Bapak Ibu. Saya presentasiin teman-teman saya di kampus. Saya presentasiin. Walah Bapak Ibu, teman-teman saya bilang gini, Reza, kamu tuh ngapain ngejan bisnis kayak gituan? Bisnis kagak jelas. Kamu tuh jadi orang jangan terobsesi seperti itu. Terobsesi? Gue terobsesi? Iya, kamu seperti orang gak jelas sekarang gitu kan. Dibilang gak jelas. Kalau nggak jelas tolong tinju saya gitu kan. Kalau jelas gue tinju balik ya gitu kan. Kebayang nggak? Jadi saya di nama teman-teman saya. Teman kampus dibilang, aduh kamu tuh, kita ini disekolahkan sama orang tua kita supaya kita lulus, kita jadi, saya kan kuliah di teknik planologi Bapak Ibu, perencanaan wilayah kota. Supaya kita jadi seorang planner, perencana wilayah kota. Ya kan? Dalam hati saya, iya memang, tapi banyak korupsinya, betul nggak? Betul Bapak Ibu, ya jangan salah. Kerja di sebuah pemerintahan, maaf Bapak Ibu ya, bagi Anda yang bekerja pemerintahan, ya setinggi apapun ilmu Anda, Bapak Ibu, Anda mau S2, S3, S4, S teler, S cendol, pokoknya S apapun Bapak Ibu, ilmu Anda setinggi langit, begitu bertrok dengan pemerintahan yang bermain politik Bapak Ibu, ilmunya tidak kepake, betul nggak? Yang penting apa? Sikut kanan, sikut kiri, suap kanan, suap kiri. Yang penting apa? Yang di atas tetap jaya Bapak Ibu. Capek Bapak Ibu. Teman saya bilang gitu, aduh teman kampus kagak ada harapan. Sepupu Bapak Ibu, saudara-saudara saya. Saya jelasin, lah sepupu saya di Bandung tuh kebanyakan cewek Bapak Ibu. Ya, saya ajak, aduh Reza gak bisa. Saya kan masih muda gitu kan, aduh gayanya centil Bapak Ibu kan. Kalau cowok gue tabuk lu ya kan. Ini cewek semua, Reza gue gak bisa gitu kan. Lu dasar lu ya jadi orang. Cewek gak bisa, aduh bingung saya siapa lagi. Dibilang saya kan mau sukses Bapak Ibu. Lah yang join gak ada gimana mau sukses, betul gak? Saya mikir gimana caranya nih ya, waduh. Saya telepon saya, ini gimana, kagak ada yang join nih gitu kan. Tenang, kamu beli buku The Cash Flow Quadrant. Gitu ya. Saya beli buku Cash Flow Quadrant Bapak Ibu, saya baca buku itu. Semalam saya gak berhenti, saya baca. Dan sejak saya baca buku itu Bapak Ibu, pola pikir saya berubah. Di situ saya baru sadar, ternyata apa? Kalau kita mau kaya Bapak Ibu, kita harus bangun namanya aset. Kita harus bangun namanya aset. Karena apa? Ternyata uang sebanyak apapun itu tidak akan pernah membuat Anda aman Bapak Ibu. Tapi yang membuat Anda aman ialah kalau Anda buat aset. Anda punya aset. Ya, karena ada yang berputar. Nah, saya baca di buku itu dikatakan, Kiyosaki bilang, banyak orang untuk bangun aset orang lain aja, mereka rela sakit, rela mati, rela begadang, rela kerja puluhan tahun demi asetnya orang lain. Begitu pensiun, kagak bisa diwarisin Bapak Ibu. Konyol gak? Aneh kan? Nah di situ dibilang, kalau Anda membangun aset, Anda bangun aset Anda sendiri, begitu Anda sudah tidak sanggup lagi, Anda bisa wariskan kepada anak dan cucu Anda. Di situ saya baru sadar, pantes. Kenapa orang-orang kaya di dunia itu memang turunannya orang-orang kaya sebelumnya. Karena apa? Zaman nenek moyang dulu mereka sudah punya aset Bapak Ibu. Tinggal diterusin. Yang kaya makin kaya. Saya berpikir gila juga ya. Kalau gitu caranya berarti benar nih. Saya sudah masuk jalan bangun aset. Akhirnya saya mulai langsung presentasi kemana-mana Bapak Ibu. Benar-benar saya kerja keras. Akhirnya Bapak Ibu tidak ada yang join juga. Seminggu Bapak Ibu kerja keras. Wah stres saya. Seminggu berlalu cuma 1 orang bintang 3. Sudah banyak presentasi Bapak Ibu. Saya mikir saya harus ada strategi lain. Nah di kosan saya kan banyak temennya temen yang sering main kosan Bapak Ibu. Nah temennya teman ini saya bilang, temen lu itu kan sering datang tuh ke sini. Gimana kalau gua ajak THC dia? Ajak aja. Tapi ingat ya, jangan bawa nama-nama saya. Banyak gak seperti itu Bapak Ibu? Banyak. Kau jangan bilang nama-namaku ya. Udahlah kau presentasi kau jangan bilang namaku ya. Tenang friend. Akhirnya apa? Temennya saya prospek Bapak Ibu. Temennya tertarik. Temennya join bintang 3. Sebelum dia join saya bilang, friend itu mau join tuh. Kapan kau join? Dia bilang apa? Tak perlu. Zaman sekarang kita masih muda aja. Tak perlu kita berpikir macam-macam lah. Ada masanya kita cari uang. So idealis Bapak Ibu ya. Ada masanya kita cari uang. Kapan? Lu cari uang umur 30 tahun, 50 tahun. Baru cari uang lagi. Dia bilang pokoknya ada masanya. Tenang aja ya kan. Rezeki sudah diatur. Rezeki diatur kalau nggak dikejar mana bisa Bapak Ibu. Betul gak?
Nah, begitu teman tadi join, oke lah, dia join jadi freelance saya. Yes, ada 2 orang bintang 3 dalam seminggu. Cari lagi Bapak Ibu. Saya presentasi ke sana kemari, kagak dapat. Saya berusaha, akhirnya apa? Ada lagi teman kosan yang susahnya setengah mati. Tadinya di presentasi nggak mau. Cuman dia bingung, saya kan sering pulang ke malam. Dia sering jagain kamar saya. Dia seorang musisi Bapak Ibu. Dia bilang, dia kebetulan muridnya dari Gilang Ramadan, habis ngeband di Jakarta. Reza sibuk kali jadi orang gitu kan, dia orang Sumatera. Kenapa gitu kan? Apa sih dijalanin? Yang ku jelasin kemarin. Yang kemarin itu yang cari-cari orang. Iya, aku nggak ngerti Ja, apa itu? Apa enggak? Sudah saya jelasin masih belum ngerti Bapak Ibu. Wah, belum ngerti juga. Saya tanya sama dia, kamu pengen punya BB gratis nggak? Pengen. Kamu pengen nggak punya penghasilan puluhan juta tanpa kerja nantinya? Pengen. Kalau kamu mau, modalnya kayak kemarin cuma 2,2 juta gitu kan. Dia bilang, oh gitu ya? Oke, akhirnya apa? Dia telepon ibunya Bapak Ibu. Bu, saya pengen join sebuah bisnis ya kan. Yang cari-cari orang. Yang dapat hadiah BMW. Wah, cara bicara ke orang tuanya salah. Akhirnya apa? Nyokapnya bukannya malah mendukung, malah dimarahin. Kamu itu di sana tujuannya kuliah. Sudah, gak usah ikut temenmu yang gak jelas seperti itu. Wah, lagi-lagi saya dibilang gak jelas Bapak Ibu. Sakit hati saya. Saya bilang sama ibumu. Ini sebuah bisnis bagus. Gimana caranya supaya ibu percaya? Akhirnya Bapak Ibu, kami ngetik Bapak Ibu di komputer, kita buat sebuah proposal Bapak Ibu. Wes, kita proposal, kita jelasin dengan ketik komputer, habis itu apa? Kita kirim ke Sumatera. Kemudian sampai dalam beberapa hari, minggu itu juga dapat balasan Bapak Ibu, langsung ditransfer bintang 3 dan teman saya itu langsung jadi join bintang 3 Bapak Ibu. Was, luar biasa. Satu lagi nih bintang 4. Akhirnya saya presentasi lagi Bapak Ibu di kedalaman ada join bintang 4. Akhirnya saya sebulan jadi bintang 4. Yes, luar biasa. Saya benar-benar Bapak Ibu merasakan aura luar biasa. Saya benar-benar dapetin bonus besar bulan berikutnya. Saya jadi bintang 4 dan saya makin antusias Bapak Ibu. Ya, akhirnya saya makin kerja keras luar biasa. Siang pagi, siang malam, wah benar-benar kerja keras Bapak Ibu. Pulangnya tengah malam, teman kosan saya bingung Bapak Ibu lihat kerjaan saya. Ini Reza udah mulai gila nih ya. Saya pulangnya malam terus Bapak Ibu. Tapi 3 bulan saya jadi bintang 5. Saya jadi bintang 5 dan begitu saya jadi bintang 5, yes. Saya mau mulai pakai jas, saya tampil di pertemuan. Karena saya pengen tampil Bapak Ibu waktu itu. Saya tuh sempat pinjem jas upline saya pengen tampil di pertemuan. Dan saya mulai pakai jas dan saya mulai aktif Bapak Ibu. Dan setelah itu Bapak Ibu, saya lupa. Saya kejebak Bapak Ibu. Terjebak yang namanya zona nyaman. Saya sempat terbuai lagi dengan main game Bapak Ibu. Selama 6 bulan, non-stop. Dengan fokus ya kan, dan konsisten Bapak Ibu. Selama 6 bulan saya biarin, akhirnya apa? 6 bulan kemudian jaringan saya rontok Bapak Ibu. Saya bingung. Kenapa bonus gua makin dikit ya? Loh, kok transfer makin dikit? Saya ngadu upline saya. Mal, lu kan pertama bilang sama gua, kalau gua nggak ngapa-ngapain, bintang 5 kan 1 sampai 3 juta pasti mal sebulan. Nah, upline saya bilang, iyalah dodol. Lu baru bangun jaringan sebentar lu tinggalin gitu kan. Oh, iya juga ya. Mana bisa pasif. Lu harus bangun bener-bener ketemu jenderalnya. Wah, dibilang jenderal kan. Jenderal lu siapa? Kagak ada. Harus bangun lagi. Saya mikir gimana caranya. Ayo kita mulai komitmen lagi. Nah setelah itu apa yang saya datang. Pak Jamal langsung kita mulai bangun lagi Bapak Ibu. Dan disitulah awal saya mulai bangun jaringan di luar kota Bapak Ibu. Ya, saya jujur sebelum saya join TNC saya tuh gak pernah naik pesawat Bapak Ibu. Karena 6 bulan saya tinggalin jaringan saya. Akhirnya apa? Semua downline-downline ini pada balik kampung ke kampungnya masing-masing. Ada yang ke Surabaya, ada yang ke Dumai, ada yang ke Yogyakarta, ada yang ke Jakarta, pokoknya udah pada ngilang semua. Aduh mati nih, di Bandung tinggal saya. Saya coba bangun lagi, pada udah susah Bapak Ibu. Tapi yang berkembang malah luar kota. Nah ini Bapak Ibu, yang dari Dumai yang paling ngotot nih. Dia bilang, Ja, di sini pokoknya potensinya bagus. Datang aja pokoknya. Di mana? Di Dumai. Deket gak? Pokoknya deket Pekanbaru, dia bilang gitu kan. Oke, saya pasti datang gitu kan. Saya mikir, ini dengan bonus kayak gini gua mau datang ke luar kota. Mau tanya, tiket pesawat berapa harganya? Ya minimal 1 juta lah. Mati ya bilang. 1 juta. Gua aja kiriman tiap bulan 500.000 gitu kan. Mau 1 juta buat tiket pesawat. Bisa kagak makan sebulan Bapak Ibu. Akhirnya apa? Saya ngotot. Gimana pun caranya. Saya pinjam Bapak Ibu teman-teman saya. Bro, pinjam lah please. Gua balikin bulan depan. Pasti gua balikin tuh kan. Teman saya. Janji lu ya balikin ya. Janji. Ya kan? Akhirnya dikasih Bapak Ibu. Wes saya berangkat pakai duit saya. Pinjaman sama teman saya. Ke kota Dumai Bapak Ibu. Anda bayangin.
Dari kosan saya jam 3 pagi. Dulu belum ada bis Prima Jasa dari Bandung langsung ke bandara, nggak ada. Masih zaman kereta api, saya dari kosan jam 3 pagi pakai kaos Bapak Ibu, pakai koper, naik angkot Bapak Ibu, ngetem di depan kosan. Saya turun dari kosan tadi ya, naik angkot jam 3 pagi, di situ ada ayam Bapak Ibu, orang mau ke pasar jam 3 pagi, bau ayam lah, bau daging inilah, bau ikan lah gitu kan. Wah pokoknya tadi pakai parfum jadi bau ikan Bapak Ibu ya. Setelah itu apa? Sampai sana setengah 4 sampai stasiun, berangkat kereta api jam 4 Bapak Ibu, ke Jakarta 3 jam. Anda bayangin, jam 4 berangkat, 4, 5, 6, 7, jam 7 baru nyampe Jakarta. Jam 7 nyampe Jakarta, saya harus naik bis Damri dari Gambir menuju bandara waktu itu. Saya naik bis Damri, sampai sana Bapak Ibu, saya harus check in dulu kan. Jadi biasanya pesawat itu berangkatnya sekitar jam 10, jam 11-an ya. Nah setelah saya di bandara sekitar sejam 2 jam, akhirnya pesawat berangkat ya. Dan perjalanan menuju Pekanbaru sekitar 1,5 jam. Sampai Pekanbaru rata-rata jam 12 atau jam setengah 2 siang ya, pokoknya udah siang. Sampai sana Bapak Ibu, saya bingung. Tidak ada teman, tidak ada saudara, tidak ada downline Pekanbaru. Saya nelpon, saya harus ngapain di bandara? Cari taksi. Cari taksi. Kalau taksi di Jogja murah-murah Bapak Ibu. Taksi di sono, waduh, jarak deket tembaknya luar biasa harganya. Ini sudah nahan makan, lapar makan sehari sekali gitu ya. Demi perjalanan menuju ke sana, sampai sana, Pak mau ke tempat travel Pak. Oh travel kemana? Travel ke Dumai. Wih sampai ke tempat travel. Sampai sana mau berangkat, saya pikir langsung berangkat Bapak Ibu. Baru berangkat jam 5 sore. Waduh, jam 5 sore baru berangkat. Udah nahan lapar Bapak Ibu. Wah ini uang dijaga-jaga takut habis kan. Sampai sana Bapak Ibu, habis itu mulai jalan. Travel jam 5, perjalanan sekitar 5 jam. Jadi nyampe sekitar jam 10 malam Bapak Ibu. Jam 10, jam 11 kadang-kadang baru nyampe sana. Sampai sana tujuannya apa? Pengen istirahat kan? Sampai sana malah disambut banyak orang Bapak Ibu. Udah meeting, jam 11 malam. Gila bener nih orang. Pak gue lapar, gue mau makan, gue mandi. Nanti aja dulu urus orang-orang ini. Waduh Bapak Ibu dikerjain downline. Itu perjalanan berapa jam, saya bener-bener stres Bapak Ibu. Wah gila nih, susah banget nih ya. Akhirnya Bapak Ibu, saya kasih motivasi dengan penuh dengan kelaparan Bapak Ibu. Jam 12 baru beres, jam 12 baru diizinkan mandi, baru makan tengah malam Bapak Ibu. Perjuangan, sekali ke sana, aduh. Akhirnya apa, saya mikir tanggung nih. Kalau kayak gini gak mungkin sehari 2 hari nih, saya harus minimal seminggu stay di sana. Seminggu Bapak Ibu, dia dengan antusiasme luar biasa, saya presentasi ke banyak orang, saya hajar habis-habisan selama seminggu tidak pernah gak ada presentasi, pagi, siang, sore, malam habis luar biasa. Dan akhirnya seminggu kemudian saya balik ke Bandung, yes, saya telepon downline saya, Rekon gimana hasilnya? Hasil kita kerja seminggu kemarin. Ja, hasil kita kerja kemarin ternyata tidak ada satupun orang yang join. Wah, mati gue bilang kan, ojo ngapusi aku ya, gitu kan, tak gituin. Dia bilang, serius ini gak ada yang join. Ja, tolonglah Reza. Bulan depan ke Dumai lagi ya. Aduh kok ini udah habis 1 juta gitu kan. Udah datang aja, tolong please. Dalam hati saya, Boya dibiayai. Kan gak mungkin Bapak Ibu kan. Boya dibiayai. Dia bilang, saya mikir apa saya. Ya ini kan bisnis saya. Gak mungkin dong dibiayain. Akhirnya saya apa? Saya pinjam bapak saya. Pak, saya mau ke Dumai Pak. Gitu kan. Pinjam duit lagi kan. Jadi saya pinjam Bapak Ibu ke bapak saya. Saya berangkat ke Dumai lagi. Wih sampai sana kan bintang 5. Wih ini bintang 5 dari Bandung. Wih gaya keren Bapak Ibu ya kan. Padahal jaringannya udah habis semua gitu kan. Tinggal dia doang. Wih sampai sana home meeting. Yes tiap hari presentasi luar biasa. Selama seminggu full Bapak Ibu saya presentasi. Dan banyak orang Bapak Ibu. Dan ketika saya pulang ke Bandung lagi, saya telepon lagi. Gimana kon hasilnya? Sama aja. Tidak ada orang join satupun. Wah habis 2 juta gak ada artinya nih kan. Yang mati saya lama-lama gini bisa membunuh diriku gitu kan. Bukannya untung malah jadi buntung gitu kan. Tapi saya ingat Bapak Ibu di buku dikatakan orang sukses tidak akan pernah menyerah dengan sebuah keadaan Bapak Ibu. Bukan kita terpengaruh sama keadaan Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita mempengaruhi keadaan. Disitu saya pikir oke, bulan depan saya pasti datang lagi tanpa diminta Bapak Ibu. Oke, presentasi lagi. Wes. Dan di bulan ketiga Bapak Ibu, saya selama seminggu saya presentasi luar biasa. Dan akhirnya selama saya seminggu itu presentasi Bapak Ibu, akhirnya ada orang join Bapak Ibu dan itu pun bintang 1.
Habis 3 juta ini. Maaf Jaya. Woi kau yang bener ya. Besok-besok undang aku lagi harus banyak join. Gitu kan. Coba latihan presentasi yang bagus. Gimana cara mau presentasi? Wah Bapak Ibu saya baru tahu ternyata dolenku presentasinya salah Bapak Ibu. Pas saya lihat presentasinya, oh pantas gak ada yang join, gak ada yang kamu follow up. Lah kok Bapak Ibu dulu kalau presentasi sambil bercanda, Anda kebayang gak? Jadi dia pakai flip chart. Jadi dia nyimpan flip chart besar disimpan, ditaruh di bawah. Flip kecil dipakai. Dia untuk presentasi. Nah Bapak Ibu, ketika Anda menjadi seorang bintang 8, penghasilan Anda kurang lebih 40 juta per bulan. Gimana Pak? Besar nggak? Masih diem. Kalau Bapak belum besar, saya tuju lebih besar. Dia buka flip chart besar Bapak Ibu. 40 juta kan? Saya mikir, pantas kalian join. Ini bukan main-main. Orang dia Bapak Ibu presentasi pakai matanya pakai hitam, pakai celah-celah Bapak Ibu, karena dia rocker. Gimana orang mau join? Dengan kayak gitu. Saya bilang, "Woi, kau udah buat aku rugi 3 juta itu kan. Berikutnya aku kagak akan pernah ke rumah lagi kalau nggak berkembang. Siap up, yang kali ini pasti berkembang." Wah, situ kan. Akhirnya saya bulan keempat saya lagi Bapak Ibu, dan saya presentasi lagi selama seminggu. Hasilnya Bapak Ibu. Dan di bulan keempat ya kan, yang tadi bintang 1 jadi bintang 2 dan ada 2 orang lagi join Bapak Ibu dan itu pun bintang 1 Bapak Ibu. Aduh. Entek 4 juta ya entek. Bapakku udah bilang, "Woi, duitmu tuh kemana?" gitu kan. "Kamu tuh malah buntung jadi tiasi." Wah, dimarahin Bapak Ibu. "Sebentar Pak, namanya bangun aset pasti ada prosesnya." Woi, saya bilang gitu kan. Bapak saya nggak percaya. "Udah kamu ngabisin duit aja gitu kan." "Tenang Pak, ada prosesnya." gitu kan. Woi, saya mulai bangun lagi Bapak Ibu. Wah, saya bilang sama saya, "Woi, yang serius lah. Ayo kita bangun lagi." gitu kan. Akhirnya Bapak Ibu, yang kelima kalinya saya ke sana, yang keenam kalinya saya ke sana Bapak Ibu. Akhirnya dolen saya bilang, "Reza, thank you very much." "Kenapa?" "Omset kita 40 juta bulan ini." "Yes," saya bilang. Wah, gila. Saya mikir, yes, bonusnya pasti besar bulan depan. Bulan depan pas terima printout jaringan, saya buka. Loh, kenapa currency orang ini no gitu kan. Saya telepon, "Woi lu jangan bohongin gua lah. Kata lu 40 juta dari Hong Kong. Mana karena lu nol?" "Bener jam 40 juta. Ah yang bener bonus aja kagak ada." Yang bener ternyata Bapak Ibu stokisnya bermasalah. Aduh, mati setengah mati aku. Wah, 40 orang join tadi Bapak Ibu. Itu langsung muntabir semua. Wah, langsung nama Tiansi Bu itu jelek banget. Waduh, udah setengah mati berapa juta aku habis nih. Saya bilang, "Oke, saya tetap ingat Bapak Ibu. Namanya orang sukses tidak akan pernah menyerah." Dan saya datang lagi Bapak Ibu. Saya sudah gak peduli lagi mau rugi mau kagak, yang penting saya berjuang. Dan Bapak Ibu saya mulai bangun luar biasa Bapak Ibu. Hanya dalam waktu beberapa bulan kemudian yang join banyak sekali, stokisnya rame Bapak Ibu. Dan akhirnya cuman dalam 1 tahun lebih dikit saya bangun kota itu. Akhirnya ada sebuah vision seminar sendiri Bapak Ibu di kota itu. Ya, ada vision seminar. Yes, saya pikir luar biasa nih vision seminar. Ya, dan akhirnya bertelur Bapak Ibu. Satu orang dolen saya peraih BMW ya dari kota Dumai. Itu perjuangannya Bapak Ibu. Sakit, dibilang sakit. Belum waktu saya bangun Surabaya, walah saya bangun Jogja. Saya pernah bangun Jogja Bapak Ibu. Ya, saya pernah bangun di sini berkali-kali juga. Ya, hancur banget ya udah biasa Bapak Ibu. Ya, saya mulai berkembang, mulai jalan Bapak Ibu. Dan yang penting satu Bapak Ibu. Setelah saya mulai jalan dengan usaha ini, saya tahu satu hal. Namanya sukses itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi saya tahu Bapak Ibu, orang sukses itu orang selalu fokus, orang tidak pernah berhenti, dan orang yang terus mau berjuang sampai impiannya menjadi sebuah kenyataan Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau tanya sama Anda Bapak Ibu. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ruangan ini, atau mungkin Anda semuanya, siapa di antara Anda yang percaya dengan namanya surga? Siapa percaya dengan surga? Nah, siapa di antara Anda yang percaya dengan neraka? Pertanyaan saya, apakah pernah Anda melewati mati untuk masuk surga dan neraka Bapak Ibu? Kenapa Anda percaya? Kenapa Anda percaya? Karena Anda iman Bapak Ibu. Karena iman, Anda percaya ada surga dan neraka. Padahal jelas-jelas Anda belum pernah melihat surga dan neraka. Nah, saya sering heran Bapak Ibu. Melihat orang di presentasi Tiansi, udah ngeliat bukti, dia bilang Tiansi itu gak mungkin bagi-bagi BMW. Ini orang goblok ya teman-teman kan. Mau tak tijuk. Kesel Bapak Ibu. Gak mungkin ini kartu saya mau keluarin saya gak mungkin lagi. Waduh ini orang mau diapain kan. Kamu tuh mau berpikir yang real. Walah dibilangnya real Bapak Ibu. Kalau dia berpikir real,
ini mobil berapa enggak, tolong kakinya selonjor di sana, tak injek maju mundur, ada suara tulang retak enggak? Kretek, kretek, kretek. Wah. Kalau real, itu baru benar Bapak Ibu. Kalau enggak real, coba aja. Masih ada yang belum percaya BMW enggak? Nyambung pertanyaan saya tadi. Apakah dengan Anda melihat bukti di depan, ada BMW, ada Mercy, ada Honda Accord, apakah butuh sebuah keimanan yang kuat untuk bisa melihat mobil itu Bapak Ibu? Enggak perlu. Di tiang sini bukti gampang kok, tinggal diliatin. Ya. Dan sekarang Bapak Ibu, saya sering ketemu dengan banyak orang. Ketika saya presentasi, mereka bilang apa? Pak, bis ini tidak bisa menghasilkan. Ya. Bis ini tidak bonafit. Pokoknya saya lihat kayaknya Tiansi ini bahkan saya merasa ini nggak akan mungkin jalan. Bapak Ibu, Anda bisa lihat Bapak Ibu, di semua kota di Indonesia, Tiansi tetap terlalu besar Bapak Ibu. Dan di Staff Vision Seminar, selalu banyak new bintang 4, new bintang 5, new bintang 6, new bintang 8. Di seluruh kota di Indonesia setiap bulan Bapak Ibu. Dibilang nggak jalan dari Hong Kong. Dibilang nggak jalan. Dan yang lucu Bapak Ibu, saya ketemu orang, dia bilang gini, wah kayaknya hidup itu nggak berharga. Wah mengeluh Bapak Ibu, sudah susah, sudah miskin, mengeluh lagi. Aduh ini orang mau diapain kan? Tak jegurnya opo ya. Kesel Bapak Ibu. Dia itu orangnya udah merasa dirinya nggak berguna. Saya bilang, gimana cara lu berguna? Kalau saya punya uang. Oh gitu. Saya mau tanya, kamu mau uang 40 juta? Mau? Kamu bilang kan dirimu nggak berguna? Iya, saya memang nggak berguna deh. Saya gagal, saya nggak berguna. Waduh, merendahkan diri sendiri Bapak Ibu. Saya bilang, oke, kalau kamu merasa nggak berguna, saya akan kasih kamu 40 juta, tapi dengan imbalan satu syarat. Apa? Tolong kamu potong jari kamu yang paling tidak berguna. Diam dia Bapak Ibu. Tuh, katamu kamu gak berguna. Potong jarimu gak berguna. Masuk orang besar. Mau gak? Saya kasih kamu 1 juta. Tapi dengan imbalan, tolong potong tanganmu. 1 lengan. Seharga 1 juta. Gak mau Bapak Ibu. Atau saya tanya sama Anda Bapak Ibu. Siapa di antara Anda yang mau menukar uang 500 juta dengan Anda butakan salah satu mata Anda? Ada? Ada gak? Gak ada. Atau ada nggak di antara Anda yang menukar uang 1 triliun untuk menusuk jantung Anda? Ada? Ada nggak? Nggak ada Bapak Ibu. Jadi siapa bilang diri kita nggak berguna? Siapa bilang diri kita nggak kaya? Kita ini orang luar biasa Bapak Ibu. Kita ini orang kaya. Bayangkan kita aja nggak pernah mau menukar uang diri kita dengan uang berapapun. Karena apa? Kita tahu setiap fungsi dari tubuh kita, pemberian di atas itu pasti bisa menghasilkan dan pasti bisa berguna bagi banyak orang. Jadi jangan pernah berpikir diri Anda orang biasa-biasa aja. Nggak penting Bapak Ibu. Di bisnis yang bisa lihat tadi ya, berbagai macam latar belakang. Mereka bisa berhasil di usaha ini tanpa ngeliat IQ. Tanpa ngeliat kepintaran mereka, status sosial. Nggak penting. Yang penting mereka mau berubah, mereka mau berjuang Bapak Ibu. Dan di sini Bapak Ibu, siapapun Anda, kalau Anda mau berjuang, Anda ikut SIM Unicorn, 2 tahun, 3 tahun, Anda bakal jadi pemenang-pemenang berikutnya. Oke. Berikutnya, saya mau tunjukin sebuah slide Bapak Ibu. Ya, next. Ya Bapak Ibu, ini ada Jack Welch. Anda bisa lihat. Dia mengatakan lebih baik mendapatkan 1% dari kerja 100 orang daripada dapat 100% dari kerja sendiri. MLM banget Bapak Ibu. MLM banget. Ini CEO-nya General Electric. Dia mengatakan apa? Lebih baik dapat 1% dari kerja banyak orang daripada 1% kerja sendiri. Sama nggak yang digunakan sebagai bisnis MLM? Sama Bapak Ibu. Anda tahu nggak? Saya sudah keliling Indonesia, ya. Saya sudah lihat banyak rumah mewah di Indonesia, di Jakarta udah Kelapa Gading saya kan, udah di Surabaya ke Galaxy, di Bandung Dago Pakar, saya cari semuanya. Dan setiap saya tanya sama satpamnya, saya mau tanya Pak, siapa yang punya rumah-rumah ini? Kebanyakan apa? Mereka bilang, yang punya rumah-rumah ini ialah para pengusaha. Ini si yang itu punya toko A, yang itu punya pabrik ini, yang ini punya pabrik ini. Yang punya pabrik, yang punya usaha Bapak Ibu. Mereka semua orang-orang yang bangun aset. Saya berpikir luar biasa ya. Ada nggak yang kerja biasa-biasa Pak? Karyawan biasa? Oh kagak ada Pak. Ini orang kaya semua. Saya berpikir luar biasa. Ya, Anda bayangin nggak? Satu orang aja punya rumah harganya 20 miliar. 10 miliar, 5 miliar. Saya mikir gila ini duitnya dari mana gitu kan. Oh dia punya pabrik. Satu pabrik punya berapa ribu karyawan Bapak Ibu? 1.000 orang lah minimal. 1.000 orang.
Kalau masing-masing kerja Bapak Ibu, dipaksa 8 jam per hari, betul nggak? 8 jam per hari, berarti 8.000 jam per hari. Kalau 8.000 jam per hari dikali 30 hari, berarti berapa? 24.000 jam per hari. Wajar nggak si bos tadi punya penghasilan sekitar miliar rupiah dari kerja ribuan orang tadi? Wajar Bapak Ibu? Wajar. Wajar akhirnya dia bisa punya rumah mewah. Saya berpikir, iya juga ya, masuk akal nih. Coba sekarang Anda lihat, ada bangun usaha ini. Ada yang bilang, Pak, kalau saya jalan tiasi kagak ada waktu. Kalau saya jalan tiasi pokoknya sibuk minta ampun. Aduh Bapak Ibu, Anda belum tahu di Bandung ada namanya Dr. Suryanto. Sekarang Direktur Utama Rumah Sakit Swasta terbesar Jawa Barat. Ya, beliau ini waktunya, aduh kalau bilang sibuk, sesibuk-sibuknya orang. Direktur Bapak Ibu. Dan sekarang Silverline Private BMW. Anda mau tahu nggak rahasia di mana? Rahasianya, coba bayangin. Kira-kira Bapak Ibu, Anda join sekarang. 6 bulan lagi jaringan Anda berkembang jadi 100 orang. Kalau Anda kerja di sini cuma 2 jam sehari, saya bilang bukan 8 jam sehari ya, 2 jam sehari. Kemudian juga seluruh jaringan Anda, masing-masing orang cuma 2 jam sehari. Berarti berapa? 200 jam per hari. Dari jaringan Anda Bapak Ibu. Bandingkan dengan kerja sendirian. Kalau Anda kerja di kantor, 8 jam sehari dikali 5 hari kerja, berarti kan 40 jam, betul nggak? Selama seminggu. Betul ya? 5 hari kerja dikali 8 jam, 40 jam per minggu. Atau kalau selama sebulan 160 jam per bulan. Dan Anda digaji 1 juta, 2 juta, 3 juta, wajar nggak? Wajar. Karena Anda menurunkan waktu Anda 160 jam selama sebulan. 160 jam Bapak Ibu. Kalau Anda buat main PS capek. Betul nggak? 160 jam Anda buat main futsal capek Bapak Ibu. Itu waktu yang banyak. Ini Anda 2 jam sehari. 100 orang jaringan Anda masing-masing 2 jam. 200 jam sehari. Sebulan ditukar dengan sehari. Lebih enak bangun jaringan atau kerja sendiri Bapak Ibu? Jaringan. Anda bayangin, kalau suatu saat berkembang jadi 1.000 orang, masing-masing 2 jam Bapak Ibu, ya, bisa 2.000 jam per hari. Anda bayangin Pak Luis Tendean, director kami yang tertinggi di Asia Pasifik, sudah punya 3 juta downline Indonesia Bapak Ibu. Masing-masing 2 jam Bapak Ibu, atau setengah menit aja Bapak Ibu ya masing-masing uangin waktunya, dikali jutaan orang. Wajar nggak beliau bisa punya penghasilan sampai miliar rupiah per bulan Bapak Ibu? Wajar. Jadi intinya apa? Lebih baik kita kerja dapat 1% dari kerja banyak orang Bapak Ibu. Daripada kita kerja sendiri. Jadi intinya apa? Orang pinter aja mengatakan seperti ini. Berarti orang yang join dan jalankan usaha ini berarti mengerti mengenai konsep namanya bangun aset. Dan mengerti bahwa konsep kita bekerja dengan efektif. Ya. Nah berikutnya Soichiro Honda Bapak Ibu. Ya. Dia dulunya orang bodoh. Tapi terbukti sekarang menjadi orang luar biasa. Dia punya perusahaan yang besar sekali. Perusahaan Honda. Karena apa? Dia bilang sukses butuh komitmen total 1000%. Ingat Bapak Ibu. Banyak orang join di usaha ini. Banyak orang bahkan gak usah di usaha ini. Di bidang apapun jalanin bisnis cuma setengah-setengah. Wajar kalau hasilnya gak maksimal. Di sini saya banyak belajar Bapak Ibu. Dari semua orang-orang sukses. Mereka tidak pernah menyerah dengan kondisi apapun. Honda sudah membuktikan. Dari orang yang tolol luar biasa, sekolah hanya untuk buat piston, menjadi raja otomotif di Jepang. Ya, belum perusahaan Toyota dan lain-lain. Anda bangun aset bersama dengan tim Anda kerja keras, Anda bekerja sama dengan semua leader Anda di sini Bapak Ibu. Untuk dapat mobil seperti ini, CR-V biasa Bapak Ibu. Di depan sana Anda bisa lihat semua mobil-mobil mewah dan itu gratis dari perusahaan ini Bapak Ibu. Luar biasa, ya. Oke. Nah ini foto saya zaman dulu Bapak Ibu, wah sorry agak gelap. Zaman dulu saya foto dari handphone, jadi handphonenya juga masih zaman kegelapan Bapak Ibu ya. Masih zaman miskin-miskinnya, masih kurus badannya nggak jelas. Foto-foto dulu depan mobil BMW orang upline saya Bapak Ibu. Sekarang enak Bapak Ibu, kita foto, orang-orang malah foto dengan BMW kami masing-masing. Bayang nggak? Perubahan begitu cepat berlalu Bapak Ibu. Rasanya sih beberapa tahun melewati lama sekali. Tapi begitu kita sudah mendapatkan hasilnya, kita merasa oh ternyata kita dulu seperti itu biasa-biasa aja. Waktunya nggak lama kok. Ada nggak Bapak Ibu yang join TAC dapat BMW 10 tahun? Kagak ada. Ya. Kalau Anda mau dengan serius, ya rata-rata 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun juga bisa dapetin Bapak Ibu. Kalau Anda bangun dengan serius. Ya. Dan ini, nah ini saya pernah ngisi Grand OPP Bapak Ibu. Saya diundang sebuah acara saya bangun jaringan di kaki saya yang lain. Itu sebuah pulau terpencil dekat Malaysia. Waduh Bapak Ibu itu luar biasa sekali. Saya dibilang Bapak sudah dipajang semua panduk Bapak di kota kami. Saya pikir kota luar biasa. Sampai sana Bapak Ibu tidak ada mobil sama sekali.
Isi kota itu cuma motor Bapak Ibu. Adapun mobil, yang pertama Terano punya pejabat, yang kedua mobil bak sampah Bapak Ibu. Waduh, saya pikir luar biasa. Dan saya, Pak, Bapak tenang, Bapak akan menginap di sebuah hotel VIP, hotel yang luar biasa. Kalau saya kan lihat hotel VIP kan kesannya kan keren, luar biasa kan. Hotel VIP Bapak Ibu. Next, oke. Nah Bapak Ibu, Anda bisa lihat parkir motor, parkir VIP, parkir motor Bapak Ibu. Nggak elit sama sekali. Tapi Bapak Ibu jangan salah. Di sana Grand OPP aja bisa sekitar hampir 500 orang Bapak Ibu. Di kota nggak ada. Tidak ada fasilitas Bapak Ibu. Anda bayangin. Coba Bapak Ibu bandingkan dengan orang Jogja. Di Jogja gedungnya enak gak? Enak-enak, orangnya banyak. Mobilnya banyak, orangnya keren-keren. Di sana Bapak Ibu, aduh orangnya dikit. Biasa-biasa aja. Tapi mereka ngotot Bapak Ibu. Dan mereka punya pertemuan dengan massa yang besar. Bahkan saya sempat jalan Bapak Ibu ya. Ke kota itu. Nah waktu saya kesana Bapak Ibu. Ternyata dolen saya itu untuk membangun jaringan, dia naik perahu seperti ini antar pulau satu ke pulau yang lain Bapak Ibu. Saya melihat luar biasa sekali ya. Suatu saya naik perahu Bapak Ibu, saya berdoa ya Allah selamatkan nyawaku ya Allah. Anda kebayang gak? Itu ombak besar, tidak ada pengamannya. Antar pulau satu pulau lain itu cuma kelihatan lampu kecil Bapak Ibu. Kalau saya seandainya meninggal dunia Bapak Ibu, gara-gara itu aduh ngeri sekali. Dan kalau sampai ternyata air laut surut Bapak Ibu, dolen saya gak bisa pulang. Jadi mereka bisa pulang kalau tergantung air laut naik. Nah kebayang gak? Di sana pun ada bintang 6, ada bintang 7 Bapak Ibu. Bandingkan dengan Yogyakarta. Enak mana Bapak Ibu bangun Yogyakarta dengan kota kecil seperti ini? Yogyakarta lah. Betul gak? Ya. Nah ini kita lihat. Nah ini motor saya Bapak Ibu yang saya bilang tadi. Motor perjuangan saya. Ini motor luar biasa. Anda bisa bayangkan motor ini Bapak Ibu. Ini motor sudah saya modif berkali-kali. Berkali-kali saya modif. Bukannya malah makin bagus tapi malah makin hancur Bapak Ibu. Coba Anda lihat tuh. Banyak kempes terus. Berkali-kali ganti ban. Gak tahu kutukan dari mana ya. Mungkin dibilang saya sudah cukup naik motor. Ya sama Tuhan dibilang gitu kan. Kamu sudah cukup Reza. Sudah saatnya ganti BMW gitu kan Bapak Ibu ya. Jadi itu motor aduh Bapak Ibu speedometernya mati. Bensin sering mati tengah jalan Bapak Ibu. Pokoknya motor ini aduh bener-bener motor soun Bapak Ibu. Soun deh. Anda kebayang gak? Saya sama istri saya dulu waktu masih pacaran. Dulu keren Bapak Ibu. Coba bayangin. Kalau saya dulu waktu zaman masih naik motor. Gayanya Bapak Ibu waktu pakai parfum. Saya semprot semua tubuh saya. Wes, di kamar itu bau parfumnya luar biasa. Habis itu saya pakai jaket untuk melindungi parfum tadi kan. Rambut saya berdiri Bapak Ibu dulu. Dan saya pakai helm Bapak Ibu. Tertutup. Nyet. Waduh. Saya datang ke tempat pacar saya Bapak Ibu. Saya datang ke tempat dia. Begitu sampai sana. Saya buka. Turun. Bau parfumnya hilang Bapak Ibu. Tinggal bau knalpot. Wah. Gak elit nih ya. Kemudian. Rambut saya tadi berdiri. Saya buka. Udah penyet Bapak Ibu. Harus sisiran lagi. Wah. Nelongso Bapak Ibu. Nah kebayang gak? Belas rapena. Anak kebayang saya naik motor ini. Sama pacar saya. Lagi enak-enak tengah malam. Ayo kita makan bersama sayang. Wah gitu kan. Saya nyetir gini kan. Dia gini. Oke sayang. Wah dipeluk Bapak Ibu. Dengan mesranya waktu jalan. Kena hujan Bapak Ibu. Alah hujan. Langsung berhenti kita. Habis itu apa? Bensinnya habis lagi. Aduh. Makan malam gak jadi Bapak Ibu. Pokoknya banyak kenangan lah dengan motor ini Bapak Ibu. Ya. Ini motor aduh. Akhirnya saya kasih sama adik ipar saya Bapak Ibu. Dan sekarang adik ipar saya mengalami hal yang sama. Ya. Tapi jangan salah. Dari motor ini saya bisa berubah. Saya bisa beli mobil sendiri Bapak Ibu ya. Iya dong. Masa naik motor terus? Pacar Anda kasihan Bapak Ibu. Dihujan-hujanin tiap siang. Dipanas-panasin. Berubah dong. Saya jadi mobil. Dan adik ipar saya yang saya kasih ini akhirnya juga bisa beli mobil Bapak Ibu. Gara-gara motor butut ini Bapak Ibu. Ya. Dan ini tidak akan saya jual. Tapi jika Anda pengen berubah seperti saya. Punya mobil sendiri atau dapat BMW. Bolehlah Bapak Ibu saya lelang seharga 1 miliar. Mau gak? Sekarang masih tersimpan rapi Bapak Ibu. Di rumah saya. Ini motor keren. Motor perjuangan. Ya. Nah. Berikutnya. Oke. Ini waktu saya ke Cina Bapak Ibu.
luar negeri, ya. Ini waktu ke Great Wall, oke. Ini waktu Singapura, udah bosan Bapak Ibu. Wah udah puluhan kali ya, paling bosan saya ke Singapura. Kemudian Thailand, gak sendirian, tapi ngajak banyak grup Bapak Ibu ke Thailand. Next Pak. Oke, nah ini waktu dapat BMW Bapak Ibu. Wah luar biasa sekali. Anda kebayang gak? Dari naik motor butut, dari nggak punya motor, bisa punya motor, bisa beli sendiri, dapat mobil Bapak Ibu free 40.000 US dollar. Anda bisa bayangkan, saya dapat mobil ini Bapak Ibu, saya ngambilnya bareng sama papa saya, sama mama saya. Bapak saya tuh nggak bisa tidur, mama saya nggak bisa tidur, demi ngambil BMW ini bareng-bareng. Waktu saya ngambil mobil Bapak Ibu, saya bisa melihat wajah mereka begitu bahagia sekali Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, Anda bisa lihat, waktu saya naik mobil ini ternyata beda Bapak Ibu ya. Kalau naik motor, naik mobil biasa dengan naik mobil BMW. Jadi kalau dulu saya naik motor Bapak Ibu, saya mau parkir, udah telat Bapak Ibu ya, ada pertemuan saya mau parkir, tukang parkir bilang apa? Pergi kamu, hus. Wah, kejem banget ya tukang parkir kan. Diusir, sombong banget sih Pak. Pergi kamu, ini bukan buat kamu. Wah, tersinggung Bapak Ibu saya. Saya naik mobil, sudah beli mobil sendiri, bintang 7, bintang 8, mau parkir agak lumayan. Tapi tetap aja Bapak Ibu, pas permenuh, Pak kalau mau parkir di atas sana Pak, berapa lantai Bapak naik lagi. Wah, tapi kalau naik BMW Bapak Ibu berbeda. Baru datang, baru dim 2 kali, si satpam tadi langsung, sini Pak. Dia langsung Bapak Ibu ngambil penghalangnya, silakan Pak parkir di sini Pak. Wes, dihargai sekali saya melihat, wah gila banget ya. Ternyata Bapak Ibu, begitu kita dapat mobil mewah Bapak Ibu, yang terjadi harga kita, gengsi kita jadi naik Bapak Ibu. Saya benar-benar dapat penghargaan luar biasa. Nah bagi Anda ini kan masih banyak mahasiswa nih, betul nggak? Oke. Nah bagi Anda masih mahasiswa, ayo yang laki-laki, yang perempuan, ayo dong fight habis-habisan. Dapatkan mobil perjuangan Anda Bapak Ibu. Saya kasih tips bagi Anda yang masih muda, kalau pengen melamar pasangan Anda Bapak Ibu. Terutama bagi Anda yang tidak didukung oleh calon mertua Anda. Ya, ada caranya. Kalau Anda dapat mobil BMW ini, Anda datang Bapak Ibu ke depan rumahnya, tapi ingat satu Bapak Ibu, harus berpakaian rapi. Jangan pakai celana pendek, dikiranya Anda sopirnya Bapak Ibu. Oke? Nah, dari mobil ini Bapak Ibu, Anda pakai pakaian rapi, Anda buka pintunya, tapi ingat jangan ditutup dulu pintunya. Anda buka, Anda datengin rumahnya. Anda ketok, Assalamualaikum gitu kan. Bapaknya buka, nyari siapa kamu nak? Gitu kan. Saya nyari sushi om gitu kan. Buat apa gitu kan? Sebentar om ya. Anda keluar, ada kunci itu Bapak Ibu. Cek. Cek. Masuk kan? Nah, mertua Anda apa? Oh silakan masuk, sushi ada. Enak Bapak Ibu. Hebatnya. Iyalah Bapak Ibu. Masa orang mau, Anda punya anak. Anaknya mau nggak dipanas-panasin Bapak Ibu? Kagak ada mau lah. Ya, kalau dikasih kayak gini kan keren. Betul nggak? Nah, Bapak Ibu, sebelum saya dapat mobil ini, saya juga masih ingat, saya waktu masih beli mobil dulu. Saya kan waktu dulu kan teman saya nggak ada yang percaya dengan saya. Waktu saya naik mobil. Jadi mereka bilang, saya punya mobil itu sebuah hal yang bohong. Akhirnya apa? Waktu saya kampus, Bapak Ibu, kuncinya kan saya taruh di sini. Dulu kan pakai jeans, pakai kaos gitu ya, kuncinya saya gantungin. Dulu kan jalannya kan nggak kelihatan. Sekarang agak saya giniin bajunya, jalan seperti ini. Wih, teman saya bilang, apaan tuh Jak? Kunci apa? Kunci mobil gue. Lu serius? Mobil yang mana? Itu hasil dari gue tiansi gitu kan. Ah serius lo? Iya. Teman-teman saya Bapak Ibu di kampus yang tadi ngejek-ngejek saya, ya ada beberapa orang itu ngomong di situ yang tadi sering ngejek saya. Begitu lihat mobil saya, wah gila luar biasa. Bro lu udah berubah. Akhirnya apa? Friend, lu kan pernah ngejek gue dulu. Gara-gara lu akhirnya gue bisa beli mobil. Thank you. Yuk gua traktir semuanya. Woi Bapak Ibu. Nah traktir Bapak Ibu di kantin semua makan. Wih mereka bilang, yes luar biasa. Jadi dari itu ngeliat ke BMW lebih gila lagi Bapak Ibu. Mereka semua ada sampai ngiler. Ada sampai bener-bener gak sadar diri Bapak Ibu. Bener-bener ngeliat. Iya. Teman saya tuh udah ngeliat mobil ini bener-bener malu ketemu saya Bapak Ibu. Ya. Tapi satu hal sebenarnya yang saya lihat. Sebenarnya mobil ini bukan segala-galanya Bapak Ibu. Ini cuman simbol. Ini cuman efek dari kerja keras.
Saya jamin kok Yogyakarta sudah banyak bukti. Dan berikutnya akan banyak para peraih mobil-mobil mewah berikutnya dari Yogyakarta. Ya. Oke. Next Pak. Oke Bapak Ibu, nih saya menikah. Saya menikah dengan biaya saya sendiri Bapak Ibu. Biaya sendiri. Saya pacaran sudah beberapa tahun ya. Akhirnya pacar saya bilang, kapan kau nikahi aku? Sia gitu kan. Kapan kau main sayang? Wah. Dan dia mau, oke Bapak Ibu, langsung saya nikahin. Nah, itu kan bertanggung jawab, betul nggak? Woi, bagi Anda yang sudah pacaran lama, ya kan? Woi, itu anak orang. Itu yang wanita-wanita, tolong tanyain sama pacarnya itu, aku mau dibawa kemana? Kalau tidak bisa ngasih kepastian, saran saya, mending diputusin aja Bapak Ibu. Cari orang Tiansi. Ini orang Tiansi ini banyak nih. Ini calon orang-orang. Nanti bakal dapat mobil. Anda bisa nikahi kapanpun Anda mau Bapak Ibu. Saya ngabisin dana ratusan juta Bapak Ibu. Bapak saya nggak ngeluarin duit Bapak Ibu. Saya keluarin bener-bener nikah dengan biaya sendiri. Luar biasa nggak? Ya, nggak ngerepotin. Oke? Ya, berikutnya Pak. Nah ini Bapak Ibu ini anak saya. Namanya Farhan Aska Hidayatullah. Panggilannya kakak Bapak Ibu. Ya. Nah ini ada sebuah kejadian luar biasa. Istri saya dulu pengen nama anak saya ini kakak panggilannya. Pemain bola ya, bukan kakak slang Bapak Ibu ya. Kakak pemain bola, kakak slang biasa lah. Kakak pemain bola, Ricardo kakak. Nah waktu itu dia pengen sekali benar-benar untuk anak saya namanya kakak. Wah akhirnya begitu lahir Bapak Ibu, wah benar-benar cowok ya kan. Oke lah akhirnya kami panggil dia kakak dari Farhan Aska Hidayatullah ya. Akhirnya next Pak. Nah ini afirmasi luar biasa, saya kasih gambarnya kepada Anda Bapak Ibu. Ya, namanya kakak, lahirnya 22 Agustus tahun 2009. Lahirnya tepat di bulan saya diumumkan sebagai saya peraih BMW tahun itu Bapak Ibu. Yang pertama. Yang kedua, coba Anda lihat Bapak Ibu. Tanggal 22 bulan 8 2009. Padahal dulunya pengen namanya kakak. Dan next Pak, Anda bisa lihat. Ya. Ricardo kakak tuh di AC Milan, nomor punggungnya nomor 22 sama seperti tanggal lahir anak saya Bapak Ibu. Begitu pindah ke Real Madrid, next Pak. Nomor 8 Bapak Ibu. Sebuah kebetulan yang terlalu kebetulan Bapak Ibu. Kekuatan afirmasi. Ya. Makanya plat nomor mobil saya D228KA. Saya persembahkan, KA itu anak saya. Itu persembahan buat anak saya Bapak Ibu. Ya, next Pak. Ya, ini keluarga saya Bapak Ibu. Oke. Buat mereka lah saya berjuang Bapak Ibu. Buat mereka lah saya habis-habisan di usaha ini Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu Anda punya pasangan, Anda punya anak, Anda lakukan yang terbaik buat keluarga Anda Bapak Ibu. Saya masih ingat, dulu saya bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Dan begitu saya bergabung di usaha ini, banyak sekali penghargaan. Dan banyak perubahan yang kami alami Bapak Ibu. Dan saya sangat senang ketika pasangan saya mengatakan, saya bangga punya suami seperti kamu. Saya bangga kamu jadi orang terkenal. Bapak Ibu, saya tidak penting apa kata orang lain. Tidak penting apa kata tetangga saya. Tidak penting apa kata teman-teman saya. Saya cuma mikir jauh lebih penting ialah kata-kata dari orang-orang saya cintai Bapak Ibu. Ada anak saya Bapak Ibu. Anak saya suatu saat mengatakan, saya bangga punya orang tua seperti papa. Saya bangga punya papa yang sukses seperti papa. Bapak Ibu, tolong Anda ganti foto ini menjadi foto Anda dengan keluarga Anda. Bayangkan suatu saat Anda bisa beri yang terbaik buat mereka. Anda bisa beri yang terbaik buat anak Anda Bapak Ibu. Dan mereka akan sangat bangga dengan Anda Bapak Ibu. Anda bayangkan. Dan Anda bayangkan bagaimana reaksi keluarga Anda ketika Anda berhasil. Apa yang ingin Anda dengar dari kata-kata mereka Bapak Ibu? Apakah sebagai orang-orang yang biasa-biasa aja selalu dapat keluhan komplain dari pasangan Anda, dari anak Anda? Atau menjadi sebuah keluarga yang sangat sukses, yang sangat bahagia, punya banyak waktu. Dan Anda bisa memberikan kebahagiaan yang banyak buat mereka Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kalau bisa memberikan sesuatu yang lebih, kenapa tidak Anda ambil? Banyak teman-teman kami yang berubah Bapak Ibu satu persatu kehidupannya. Karena jalankan usaha ini. Anda bisa lihat, saya sudah jadi bukti Bapak Ibu. Anda pun pasti bisa buktikan kepada orang lain, kepada keluarga Anda. Nah Bapak Ibu, saya tidak ingin sekali
Kalau saya melihat anak saya menjadi seperti ini Bapak Ibu ya, saya tidak mau melihat anak saya menjadi orang tidak berguna. Anda bisa kebayang Bapak Ibu, di Bandung saya sering lihat, di Bandung saya sering melihat orang-orang di pinggir jalan, anak-anak di pinggir jalan, kehujanan, kepanasan, dan mereka meminta-minta Bapak Ibu. Anda bayangkan, kalau seandainya itu anak Anda Bapak Ibu. Saya tidak ingin terjadi anak saya seperti ini. Makanya saya berjuang habis-habisan demi anak saya Bapak Ibu. Ya, demi keluarga saya. Karena apa? Mereka titipan yang di atas Bapak Ibu. Mereka bergantung sama kita. Dan kita yang bertanggung jawab untuk membesarkan mereka. Dan saya tidak ingin anak saya mengalami nasib seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda ingin membiarkan anak Anda jatuh miskin Bapak Ibu? Apa Anda ingin membiarkan hidup Anda Bapak Ibu? Mungkin Anda tidak butuh Bapak Ibu namanya sukses atau kaya, tapi saya jamin anak-anak butuh, istri Anda butuh, orang tua Anda butuh Bapak Ibu. Berjuanglah secara maksimal Bapak Ibu melalui usaha ini, karena semuanya bisa berubah. Tidak lama Bapak Ibu, cukup 2 tahun, 3 tahun, Anda bangun dengan serius semuanya bisa berubah. Tinggal satu, cuman komitmen yang Anda butuhkan Bapak Ibu, hanya komitmen. Apapun latar belakang Anda sekarang, saya tidak kenal dan saya tidak peduli Bapak Ibu. Tapi kalau Anda mau berjuang, Anda mau bekerja keras, Anda mau ikuti sistem unicorn Bapak Ibu. Dan Anda percaya dengan para pengundang Anda ikuti semua arahan upline Anda Bapak Ibu. Saya bisa jamin, Anda bakal jadi orang luar biasa berikutnya. Dan Anda bisa meneruskan apa yang saya ceritakan pada siang hari ini Bapak Ibu. Oke, ini orang tua saya Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Ini ada papa saya, mama saya ada di belakang Bapak Ibu. Lagi nungguin anak saya. Bapak Ibu, saya dilahirkan dari sebuah keluarga yang biasa-biasa aja. Kami tidak kaya Bapak Ibu. Secara materi kami bukanlah orang kaya. Tapi saya sangat bangga dengan mereka Bapak Ibu. Karena mereka memberikan saya rasa cinta kasih sayang. Mereka memberikan semua kekuatan mereka untuk kami semua anak-anaknya. Mereka ajarkan kami Bapak Ibu. Bagaimana akrab dengan semua saudara. Bagaimana menyayangi dengan semua kakak adik Bapak Ibu. Dan satu hal yang saya ingat dari orang tua saya mengatakan, Reza, jika kamu pengen berhasil, jika kamu pengen menjadi orang sukses, jangan pernah bergantung oleh siapapun. Berdirilah di atas kakimu sendiri. Jangan pernah bergantung pada orang lain. Berjuanglah. Bapak Ibu, ini kata-kata yang masuk sekali pada saya Bapak Ibu. Makanya ketika saya ditawarin pekerjaan dengan penghasilan puluhan juta atau beberapa peluang lain Bapak Ibu, saya tidak ambil. Bukan saya idealis Bapak Ibu, tapi saya ingat kata orang tua saya. Berdirilah di atas kakimu sendiri. Jangan kamu sukses karena bergantung orang lain. Karena kalau tergantung orang lain Bapak Ibu, dan kita berhasil, orang tersebut bisa mengatakan, kamu sukses kan karena saya. Kamu sukses kan karena bapak saya. Kamu sukses kan karena teman saya. Kamu sukses karena si dia. Gak enak Bapak Ibu. Saya pengen sukses secara hakiki. Saya pengen sukses secara mandiri Bapak Ibu. Tidak tergantung siapapun, tapi tergantung diri saya. Dan itu hal yang paling bernilai yang orang tua saya tanamkan kepada kami. Bapak saya begitu keras Bapak Ibu. Beliau orang Madura. Ibu saya orang Bandung. 2 karakter yang berbeda, yang satu lembut, yang satu keras. Tapi dari 2 orang ini Bapak Ibu, saya belajar banyak hal tentang pentingnya mandiri. Bapak Ibu, saya tidak tahu dengan Anda. Saya yakin Anda punya orang tua Bapak Ibu, punya orang tua yang sangat Anda cintai. Anda pasti punya orang-orang yang sangat kasih Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, Anda bisa bayangkan ketika Anda bisa beri yang terbaik buat orang tua Anda. Saya masih ingat Bapak Ibu, waktu saya dapat BMW, orang yang paling senang Bapak Ibu, orang yang paling bahagia, papa saya dan mama saya. Mereka sangat bahagia. Bahkan waktu saya ngambil BMW, mereka bilang, nak datanglah ke saudara-saudara. Ayo datang ke ommu dulu. Ayo datang ke tantemu dulu. Cuma satu Bapak Ibu, mereka cuma bilang, saya bangga dengan anak saya. Saya bangga akhirnya Reza bisa buktikan dan dia bisa mendapatkan BMW-nya. Anda bisa bayangkan. Begitu baginya orang tua kita waktu kita bisa berhasil. Dan Bapak Ibu, saya yakin Anda punya orang tua masing-masing dan mereka masing-masing punya umur Bapak Ibu. Dan kita tidak pernah tahu umur orang tua kita berapa lama. Dan kita semua sekarang berjuang dengan waktu Bapak Ibu untuk berikan terbaik buat mereka.
Kalaupun Anda belum sanggup saat ini Bapak Ibu, tetap Anda yakinkan, tetap Anda usahakan Bapak Ibu, supaya bisa berikan terbaik buat orang tua Anda. Ingat Bapak Ibu, orang tua Anda tidak pernah minta, orang tua Anda tidak pernah memohon apapun. Tapi kalau Anda kasih orang tua Anda Bapak Ibu, mereka tidak akan pernah nolak. Kalau Anda bantu mereka Bapak Ibu, mereka tidak akan pernah nolak. Bapak Ibu, saya dari keluarga biasa-biasa aja, dan saya berjuang habis-habisan Bapak Ibu. Selain buat keluarga saya akan berjuang habis-habisan Bapak Ibu, buat orang tua saya. Apakah Anda punya nilai belas budi Bapak Ibu? Orang tua Anda berikan terbaik. Bapak Ibu, saya akan daftar orang tua saya Bapak Ibu untuk naik haji. Saya berikan terbaik buat mereka Bapak Ibu. Tahun ini kami ada rencana untuk daftarin mereka, Papa dan Mama saya sekaligus. Dan Bapak Ibu, apakah Anda punya impian Anda bisa berikan terbaik buat orang tua Anda? Apakah Anda menjadi orang yang selalu menyusahkan orang tua Anda Bapak Ibu? Apakah Anda menjadi orang yang selalu membuat susah? Anda membuat orang tua Anda menangis. Anda mungkin nakal Bapak Ibu. Anda mungkin pemabuk. Anda mungkin tidak pernah dengar orang tua Anda Bapak Ibu. Mulai hari ini Bapak Ibu, berubahlah. Karena orang tua Anda di sana, di rumah Anda sedang menunggu Anda. Orang tua Anda sedang menunggu Anda, sedang melihat Anda, apakah Anda bisa susah atau tidak. Mereka menunggu Bapak Ibu. Dan mereka tidak pernah meminta. Semua impian Anda dapat terwujud jika Anda memiliki keinginan dan hasrat untuk mengejarnya. Dan jika Anda percaya terhadap impian-impian Anda, maka tidak ada batasan untuk hal-hal yang dapat Anda lakukan Bapak Ibu. Next Pak. Masa depan adalah milik dari mereka yang percaya akan keindahan impian-impian mereka. Oke? Nah, Bapak Ibu, mari sama-sama kita bayangkan, ya. Pejamkan mata Anda, Bapak Ibu. Tolong pejamkan mata Anda. Tolong Anda pikirkan, Bapak Ibu, bagaimana terciptanya kita dulu, Bapak Ibu, sebelum kita menjadi seorang manusia. Bapak Ibu, kita semua tercipta dari jutaan sel sperma. Bahkan mungkin puluhan juta. Mungkin ratusan juta Bapak Ibu. Dan dari puluhan juta, ratusan juta tersebut, Tuhan, Allah yang Maha Kuasa Bapak Ibu, atau apapun agama Anda, hanya mengizinkan satu orang Bapak Ibu yang berhak hidup di dunia. Dan orang itu ialah kita semua Bapak Ibu. Orang tersebut ialah Anda. Kita diberi kesempatan untuk mengalahkan jutaan orang calon makhluk hidup untuk bisa hidup di dunia Bapak Ibu. Itu sebuah keajaiban. Dan tidak perlu Anda pertanyakan, kenapa Tuhan lebih memilih Anda dibandingkan calon jutaan sperma yang lain Bapak Ibu. Sebagai calon yang bisa mengisi dunia Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, Anda bayangkan, begitu kita menjadi seorang janin Bapak Ibu, umur 1 bulan, umur 2 bulan Bapak Ibu, umur 3 bulan, umur 4 bulan. Anda lihat Bapak Ibu, bagaimana orang tua Anda, bagaimana ibu Anda, bagaimana ayah Anda, mereka memberikan makanan terbaik buat Anda. Mereka rela ngutang sana sini Bapak Ibu, yang penting supaya Anda sehat. Mereka kasih nutrisi yang terbaik buat Anda. Ibu ada makan makanan yang bergizi Bapak Ibu, dengan tujuan satu, supaya Anda menjadi orang sehat. Dan mereka punya impian besar bahwa Anda akan menjadi orang sukses Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika kita masuk usia 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, begitu menjelang kita kelahiran Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu apa yang orang tua kita lakukan Bapak Ibu. Mereka mungkin pinjam kepada saudara, mereka bahkan mungkin pinjam kepada temannya Bapak Ibu. Mereka bahkan minjam kemanapun, bahkan ke rentenir, supaya bisa berikan persalinan terbaik buat Anda. Mereka rela pinjam kemanapun juga. Yang penting melihat Anda selamat Bapak Ibu waktu Anda lahir. Begitu Anda lahir Bapak Ibu, orang tua Anda sangat bahagia. Orang tua Anda menangis, ayah Anda menangis, ibu Anda menangis. Karena kehadiran Anda pertama kali menghirup udara di dunia. Dan disitulah titik balik orang tua Anda mengatakan, saya ingin melihat anak saya menjadi orang sukses. Saya ingin melihat anak saya menjadi orang berguna bagi banyak orang. Karena orang tua Anda tahu, kita akan menjadi sangat berguna kalau kita bisa berguna bagi orang lain. Itu sangat mulia Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, begitu kita mulai dewasa, Anda bayangkan
sejak dari SD, kita sekolah, SMP, mungkin SMA, bahkan mungkin selama Anda kuliah Bapak Ibu, berapa banyak duit yang orang tua kita keluarkan untuk Anda? Mereka mungkin ngutang ke sana kemari untuk biaya kuliah Anda Bapak Ibu. Mereka ngutang ke sana kemari untuk biaya Anda, untuk makan Anda Bapak Ibu. Mereka keluarkan semua biaya mereka demi biaya pendidikan Anda Bapak Ibu. Mereka lakukan semua untuk Anda, untuk kita semua. Untuk kita semua Bapak Ibu. Dan mereka berjuang tanpa mengenal lelah. Mereka berjuang dengan harapan satu. Anda menjadi orang yang luar biasa. Anda menjadi seorang pemenang nantinya. Dan Anda bakal bisa membantu mereka nantinya Bapak Ibu. Itu harapan terbesar mereka. Dan Bapak Ibu, banyak orang sudah mulai melupakan. Banyak orang sudah melupakan bahwa mereka seharusnya menjadi seorang pemenang. Mereka harus membalas budi orang tua mereka Bapak Ibu. Mereka lupa. Dan kita tahu Bapak Ibu, begitu Anda dewasa, Anda menyusahkan orang tua Anda membuat mereka sedih. Anda membuat mereka sedih, kecewa Bapak Ibu. Anda membuat mereka menangis Bapak Ibu. Anda diharapkan menjadi orang sukses Bapak Ibu, ternyata malah mengacaukan semuanya. Banyak Bapak Ibu, orang tidak sadar dengan dirinya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, melalui bis ini kita bisa berubah. Kita bisa ambil langkah yang terbaik buat orang tua kita. Kita bisa ambil langkah yang terbaik buat mereka semua Bapak Ibu. Dan inilah kesempatan terbesar Anda supaya Anda bisa menjadi orang luar biasa Bapak Ibu. Tiangsi dan Unicorn siap memberikan terbaik buat Anda. Sepanjang satu, kalau Anda masih komitmen, Anda mau berjuang dan Anda mau berusaha bagi orang lain. Bapak Ibu, Anda bayangkan ini lagu kemenangan Anda Bapak Ibu. Anda bayangkan ini lagu kebangsaan Anda Bapak Ibu. Lagu di mana suatu saat Anda bakal berbicara di acara vision seminar. Dan Anda akan sharing ke banyak orang bahwa Anda menjadi orang yang luar biasa. Anda menjadi orang yang berhasil Bapak Ibu. Dan Anda menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan akan banyak orang yang berubah karena Anda. Akan banyak orang yang berubah karena Anda. Karena keputusan Anda Bapak Ibu. Dan Anda menjadi seorang pembicara dan Anda menjadi seorang sukses yang luar biasa. Dan ini akan menjadi tulang punggung bagi keluarga Anda. Dan saya yakin Bapak Ibu, kalau Anda mau komitmen, Anda mau kerjasama dengan serius dengan kami semuanya, saya jamin 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan Bapak Ibu, Anda semua akan menjadi orang-orang luar biasa. Dan saya tunggu Anda Bapak Ibu berbicara Kota Bandung. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Saran saya, jangan pernah menyerah. Apapun latar belakang Anda, jangan pernah menyerah. Karena saya tahu Bapak Ibu, Anda semua akan menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Dan Bapak Ibu, saya tunggu Bapak Ibu dan semua leader Anda menunggu Anda bakal jadi pembicara berikutnya. Sekian dari saya dan selamat sore.